Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya sungguh bersyukur dikala saya pergi ke tempat-tempat di mana anak-anak rohani dulu sudah berkembang, sudah bertumbuh yang secara luar biasa. Di Blora sudah beberapa yang sudah mendahului kita ke surga yang kudus, saya percaya itu. Nah, saudara yang kekasih, saya juga bersyukur karena pagi ini kami datang berempat. Saya, Bu Yes dengan Pak Yes. Iya, dan saya membawa salah satu daripada komando di pergerakan di Hong Kong, yaitu nih Roma, masih nona saudara, ya boleh bangkit berdiri, lambaikan tangan, nah ini saudara. Nah yang kedua, saya bersyukur hari ini saya bisa bertemu dengan yang kami suka panggil Ipo. Shalom, terima kasih, bisa ditunggu. Iya, ya itu I-nya Esther. Saya ikut manggil dia Ipo karena membahasakan anak-anak. Nah saudara yang kekasih, saya bolak-balik ke Australia karena cucu saya ada di sana. Tapi telisipan terus saudara. Ya, saya ke sana, beliau ke Indonesia. Jadi tidak ketemu-ketemu. Tiba-tiba ucuk-ucuk di Blora kita bisa bertemu. Terima kasih sayang. Nah kemudian saya juga bertemu dengan adiknya Ko Ayang, sudah almarhum. Tuh di sana, tepuk tangan untuk dia. Yuk berdiri, bangkit berdiri, datang dengan istrinya. Ya itu, ya semua saudara karena kasih karunia Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Nah saudara yang kekasih, saya sungguh bersyukur kalau bulan ini adalah bulan spesial secara negara, spesial kemerdekaan. Tapi juga secara pribadi saya sungguh bersyukur karena bulan Agustus saya berusia 70 tahun. Masih muda kan? Amin. Masih muda kan? Saya masih kuat di Hong Kong ngejar bis saudara. Ya karena di Hong Kong kita bisa sih beli mobil cuman mahal tempat parkirnya. Kalau kita di apartemen terus kita harus sewa tempat parkir. Kalau di Indonesia kan kita beli apartemen ada satu tempat untuk mobil. Tapi di Hong Kong kami harus sewa dan itu mahal. Per bulannya sekitar 8 juta per bulan loh ya. Bukan per tahun. Nah saudara yang kekasih, tapi saya mau mengatakan kepada saudara. Pagi ini saya akan menyampaikan tema hidup dalam firman Tuhan. Saudara hari-hari ini ya, kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, bahaya besar. Pada tahun 2022 saya lupa saking karena menikmati hal-hal itu jadi kadang-kadang lupa tahunnya. 2021 apa 2022 kami tiba-tiba karena COVID ada salah satu pengerja yang di Hong Kong panas. Dia ke rumah sakit dinyatakan tidak apa-apa. Lalu majikannya berkata, udah kamu istirahat dulu karena di rumah di gereja kita Tuhan anugerahkan kepada kita untuk membeli satu apartemen untuk mereka tunggu visa atau ada istirahat apa. Nah waktu dia datang panas kita kasih sudah dapat obat kita kasih kuncinya shelter, di sana istilahnya shelter. Saudara yang kekasih malam-malam kami dipanggil di sana papi mami. Dia berkata begini, mami aku dijemput ambulans. Loh kenapa? Aku dinyatakan positif. Waduh, ya udah kamu baik-baik di sana ya. Besoknya saudara hari Rabu pagi
jam sekitar jam 8 dari Departemen Kesehatan telepon Pak Yes. Ya kan kalau Pak Yes, Bu Yes itu yes terus saja saudara untuk memberitakan Injil loh ya, bukan hal-hal yang lain. Nah lalu kemudian kami jam 10 dia bilang, sebentar lagi jam 10 kamu dijemput ya. Jadi saya pikir oh ya udah, saya lari ke pasar, pulang dari pasar dibilangin istrimu juga harus ikut. Kita pikir cuman Pak Yes aja, saya enggak gitu. Nah lalu kemudian waduh gimana ya. Kemudian saudara yang kekasih kalau yang lalu-lalu itu kita biasanya ditaruh di hotel. Ini kali barak tentara saudara. Ya, jadi ada satu tempat di sana itu di skat gitu untuk 2 orang di dalam. Nah lalu kemudian Pak Yes di telepon istrimu cuma 3 hari. Kalau kamu harus 14 hari. Ya udah siap-siap, saya cuma bawa baju untuk 3 hari. Nah tak tahu sudah sampai di sana, saya membawa handuk, bawa apa, Pak Yes bilang, udah ndak usah, kita kan ke hotel, membawa gelas untuk kopi atau apa, ndak usah, Mbak Anu apa itu kita kan masuk hotel. Sampai di sana saya bilang, nah lu kita dipisah kamar ya. Saya kamar sendiri, dia kamar ya walaupun bersebelahan. Tapi ketok-ketok enggak dengar saudara. Nah lalu kemudian setelah itu semua anggota gereja diangkut semua. Bayangin saudara. Dan tidur gratis di sana. Jadi saya masuk di kamar, saya bilang oh Tuhan terima kasih. Ranjangnya karatan. Kasurnya enggak ada spray. Lalu saudara yang kekasih enggak ada bantal, enggak ada selimut. Waduh ini mau tidurnya ya udahlah ucap syukur. Nah itu sebabnya saya mau kasih tema ini hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan enggak ada yang akan kita takutkan. Sebab Allah yang saudara dan saya sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah pemilik dunia. Nah lalu mungkin saudara berkata, loh katanya pemilik dunia. Lah Bu Yes, Pak Yes ikut saran Tuhan Yesus. Pergi ke Hong Kong ya wes. Ya, saya waktu pergi ke Hong Kong saudara, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Ngomong Mandarin nggak bisa. Saya cuma bisa ngomong pada Pak Yes, anu wo aini nipu yao wo gelo. Itu bahasa Mandarin dari mana. Saya bahasa Inggrisnya juga cuma bisa I love you pada Pak Yes tentunya. Ya, tapi berani pergi ke Hong Kong. Nyasar-nyasar di Cungkok saudara. Di situ saya membuktikan. Ya, di situ saya membuktikan semakin banyak persoalan, semakin banyak pula mujizat. Amin. Iya Bu Yes ngomong gitu ya. Lah saya ini sudah terendam dalam saudara yang kekasih. Kalau kepercayaanmu tidak goyah, saudara tidak akan terendam di dalam persoalan yang sama. Saudara yang kekasih, lalu kemudian sampai di sana ternyata majikan semua anak-anak anggota gereja ini yang ratusan ikut diangkut. Jadilah kami dimaki-maki, sudah gitu kita tempat tinggal anak-anak itu disorot televisi. Jadi kita masuk televisi gratis, nggak usah ngundang wartawan datang saudara. Jadi masuk semua 1000 lebih ya, karena anggota gereja kurang lebih 400. Nah majikannya kan ada yang 2, ada yang 1. Jadi semua ya ada juga yang senang. Dia berkata, senang liburan gratis 2 minggu, nggak usah bayar apa-apa, makan gratis setiap hari saudara. Nah lalu kemudian ada salah satu anak yang sudah tunggu-tunggu, majikannya sudah masukkan semua di koper 4 koper mereka, ternyata enggak dijemput. Nah lalu dia bilang sama mbaknya di sana, mbaknya itu dipanggil Cece. Loh Cece kok enggak datang-datang? Sudah selesai, udah pulang semua. Ya kita enggak masuk karantina katanya.
saudara, nikmatnya kalau kita hidup dalam firman Tuhan, apapun yang terjadi, kita ikut firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan jangan lupa berdoa, bersyukur selalu. Amin. Nah, mari kita lihat dasarnya saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, kenapa saya kasih tema hidup dalam firman? Karena kita semua ini kan kita tidak tahu kekurangan kita apa. Kita tidak tahu apa yang jelek menurut firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di 2 Timotius pasal 3 ini berkata, tolong ditayangkan lagi, berkata begini, segala sesuatu yang jadi Alkitab saudara itu bukan Alkitab buku-buku sembarangan, tapi itu diilhamkan Allah kepada pendahulu-pendahulu kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita di dalam, dikatakan di situ bermanfaat untuk mengajar bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Ya, kehidupan kami juga amburadul saudara. Ya, saya dulu waktu gembala saudara belajar salon di Semarang. Nah, saya lihat dia sudah, kalau nggak salah sudah majelis ya Esther pada waktu itu. Saya kalau lihat dia di kamarnya tak intip-intip lagi ngapain sih, baca Alkitab, baca renungan. Saya bersama Pak Yes belum apa-apa saudara. Jadi saya ngomong, tuh ponaan kita rajinnya membaca Alkitab. Saya enggak doa makan aja kagak pernah saudara waktu itu. Ya tapi dia sudah rajin, sudah ini. Ya udah. Nah saudara kekasih, kami belum bisa apa-apa, tapi itu ditolong dilayangkan lagi. Tetapi saudara, oleh kemurahan Tuhan kami dididik. Ya, oleh kemurahan Tuhan hidup kami yang tadinya amburadul diajar oleh Tuhan. Ya, diberi hati yang baru untuk menyatakan kesalahan. Ya, kamu berbuat begini, ya kita orang kerja dulu, kalau tidak orang bilang ndak edan di dalam pekerjaan, ya, seperti contohnya nggak sakit bilang sakit supaya dapat uang obat. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu kami lakukan karena itu semua satu perusahaan ya harus begitu. Lalu saya sebenarnya dari dulu tuh takut untuk berbuat kayak gitu. Tapi teman satu perusahaan ini ngomong gini, Chen, kalau ndak edan kayak gini, perusahaan kan kaya, kamu tuh cuma ini, makanya ndak apa-apa kamu bikin resep, minta dokter resep palsu. Nah akhirnya saudara saya ngikut, akhirnya sakit penyakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku, karena apa? Ketombean, ya macam-macam. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu saya bertobat, saya lalu semua saya bilang itu salah semua. Saya tidak masuk surga. Saya harus memang perjuangan karena teman-teman satu perusahaan itu semua melakukan itu. Saya ngomong saya nggak mau. Sudah saya nggak mau, mulai sekarang saya nggak mau. Terus malah atasan kita, udah Nel buat ini. Enggak Pak, saya enggak sakit kok, saya enggak sakit. Karena saya sudah tahu itu kesalahan. Saya langsung waktu saya ditemui Tuhan Yesus secara pribadi, saya langsung ambil komitmen, patokan, saya tidak mau lagi karena itu salah di hadapan Tuhan. Salah di hadapan manusia masih enggak apa-apa saudara. Salah di hadapan Tuhan neraka. Ya, nah lalu kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Ya, dulu saudara, saya ini sumber gosip. Kalau sudah namanya kumpul,
kami kan kerja sebagai detailer. Nah kalau sudah kumpul di tempat-tempat praktek dokter, wah saya tuh sudah ditunggu-tunggu karena saya ini sumber gosip, sumber kata-kata kotor, sumber kata segalanya. Saya tuh saudara yang kekasih dalam Tuhan, sungguh mengucap syukur kalau saya itu diperbaiki oleh Tuhan. Jadi pada waktu saya lahir baru ketemu Tuhan Yesus, saya langsung ngomong, mulai sekarang Tuhan, saya stop. Ya, lalu saudara saya tetap kerja. Ya, pada waktu ketemu dengan teman-teman, mereka sudah nunggu. Apalagi, saya diam aja. Mereka, ayo Nel, apalagi? Saya diam, enggak ada apa-apa. Mereka bingung. Wah, karena seprofesi dengan Pak Yes, mereka cari Pak Yes. Ada apa ini? Pasti ada apa? Ada masalah apa? Kok biasanya Nelly ini ceria, kok ini diam aja, enggak banyak ngomong. Nah saudara yang kekasih, ketemu dengan Pak Yes, enggak, Nelly enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Lah kok dia diam aja? Ya sudah tanya dia, kenapa tanya saya? Saudara yang kekasih, itu satu perubahan yang luar biasa. Dan saya mulai dididik untuk firman Tuhan. Saya terus mengejar kebenaran. Pada waktu itu di Surabaya, persekutuan doa itu menjamur saudara. Jadi dari hari Senin sampai Minggu itu saya tidak pernah lelah. Saya hati yang haus. Hari Senin saya ke perusahaan mana dengar ada persekutuan doa. Saya lebih bagus tidak makan secara jasmani daripada tidak mendengar firman. Ya, jadi saudara yang kekasih, kalau kita masuk di dalam hidup dalam firman Tuhan, kita akan rasa haus. Coba cek dirimu sekarang, adakah rasa haus? Saya waktu kita baru ke Blora saudara, rasa nunggu hari Minggu itu kok lama sekali. Itu tanda daripada orang yang haus. Jangan gini, waduh hari Minggu lagi, paling ya gitu-gitu aja. Saudara kalau kayak gitu, saudara akan tenggelam. Ya, dalam persoalan saudara akan kalah dan kalah. Tapi kalau kita selalu haus, selalu lapar akan firman Tuhan, itu yang akan memberi kita kekuatan. Memang kalau kita haus lapar bukan berarti persoalan tidak ada. Semakin besar persoalanmu saya katakan tadi, semakin dahsyat pula kuasa Tuhan dan kita bisa membuktikan bahwa ya dan amin, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Saudara, ini penting. Masa-masa ini penting saudara. Di luar sana sudah macam-macam yang meskipun itu gereja tapi gereja yang membawa orang kepada kesesatan. Di Korea saudara ada satu pendeta menyatakan diri penggantinya Yesus Kristus. Di Cungkok juga ada menyatakan diri, cewek juga saudara, menyatakan diri pengganti daripada Yesus Kristus, reinkarnasi daripada Yesus Kristus. Saudara, padahal dia manusia biasa. Dia bilang ya Yesus kan di dunia dulu manusia biasa. Tapi kan dia sudah naik ke surga, dia sudah Allah 100%. Amin. Itu sebabnya saya sangat menganjurkan saudara-saudara benar-benar dari hari ke hari banyak baca Alkitab. Ngerti enggak ngerti, baca saja. Satu kali waktu saudara menghadapi masalah, hadapi masalah itu dengan kuasa firman Tuhan. Amin. Nah lalu kemudian Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Saya terus, tetapi juga 16, tetapi juga orang Yunani. Nah, saudara yang kekasih, saya mengambil kekuatan Allah. Saudara, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, baca Alkitab, ngerti enggak ngerti baca,
nanti Roh Kudus yang akan memberi penjelasan dalam hatimu. Ini praktek sehari-hari. Saya bukan berarti di Hong Kong itu tidak ada masalah. Saya menghadapi, ya, kami robah dari tenaga kerja wanita menjadi tentara Kristus wanita. Satu kali waktu saya ngomong begini, karena teman-teman di Indonesia tahun pertama itu ngomong, ngapain Nel di Hong Kong? Itu kamu menghadapi itu, ya mereka ngomong furen-furen gitu saudara. Saya bilang saya cuma mau nurut perintah Tuhan. Yang suruh saya ke Hong Kong Tuhan. Satu kali waktu ada persoalan besar di gereja Hong Kong. Nah, saya lalu menghadap Pak Niko. Saya bilang, udahlah Pak, kami pulang aja. Mumpung baru baru 1 tahun. Nah, saudara Pak Niko bilang begini sama saya. Sudah, nanti kamu akan semakin kuat. Saya ini kenyang dengan persoalanmu kecil. Allah kita tuh besar. Allah kita tuh dahsyat. Ayo katakan bersama-sama, persoalanku kecil. Allahku, lagi, Allahku, persoalanku, Allahku dahsyat. Amin. Kalau ini terus menerus saudara, begitu ada persoalan saudara diperhadapkan, maka pakai kekuatan Allah. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Satu kali waktu saudara yang kekasih, pada waktu kita baru-baru membangun gereja ini. Wah, kami diproses bukan dari orang lain. Kami diproses dengan sesama pelayan Tuhan. Ya, saya tidak perlu menyebut dari mana. Tetapi saudara, kami hadapi dengan firman. Karena firman itu kekuatan kita. Nah, ada salah satu sekarang sudah almarhum, datang kepada saya. Mereka manggil saya waktu itu Cik Chen. Cik Chen berlutut di kaki saya. Izinkan saya Cik Chen, tak hadapi mereka. Saya bilang, kalau ada di dalam firman Tuhan, tunjukin. Aku akan izinkan. Tapi kalau enggak ada, jangan coba-coba. Memang bukan kamu yang ngerjain. Kamu pakai duit kan? Kok tahu katanya. Saya bilang enggak. Kita hidup dalam firman, firman itu kekuatan kita. Nah saudara, pada waktu kita sudah menang, maksudnya bukan menang bagaimana ya, sudah dapat selesai persoalannya. Ada beberapa yang saya bilang, firman Tuhan berkata, janganlah engkau bergembira karena musuhmu jatuh, enggak boleh. Aku bilang gitu. Nah saudara, ini contoh kita hidup dalam firman. Jadi semua persoalan kita itu kita bawa dengan firman Tuhan. Nah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan kita dengan firman Tuhan kalau tidak pernah baca firman Tuhan. Akhirnya yang keluar bersungut-sungut, mengeluh, lalu kemudian mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Kita kosong, gak punya firman. Tapi kalau kita firman Tuhan, kita tenang. Ya, kita tenang aja. Saya di Hong Kong, kami di Hong Kong saudara, banyak sekali. Kadang-kadang teman-teman datang pamit mau pindah gereja lain. Saya cuma ngomong, baik pindah ya, tapi apa yang kamu sudah terima di sini, sudah pelajari, kerjakan itu di sana. Oh gitu, iyalah kamu sudah tahu firman, kamu sudah dididik di sini, praktekkan di sana. Nah saudara, cuman 2 minggu, balik kucing. Saya bilang, loh kamu kok balik lagi? Enggak dah, di sini aja. Satu kali ada waktu saudara, ada anak, wah kepinginnya itu mimpin pujian. Lah saudara kasih, dia datang. Nah kita kan di sana ada, di sini juga pasti ada itu kan. Sebelum jadi pemimpin pujian kan ada ada audisinya. Nah dia tidak lulus audisi. Dia tidak lulus audisi, bukan saya yang audisi, orang dari Jakarta. Yang dimaki-maki saya saudara. Ya enggak apa-apa karena saya dalam firman Tuhan saya ngomong. Nah ini menjadi kekuatanku
aku tidak akan mengeluh dan aku tidak akan balik juga memaki-maki dia. Nah saudara, dia pergi, saya ini diterima di tempat lain, mimpin pujian. Saya, puji Tuhan, laksanakan aja saya bilang gitu. Nah sore-sore selesai kegiatan semua, dia datang. Nangis-nangis peluk saya. Ibu, loh kenapa kamu nangis? Iya, aku balik. Siapa yang suruh pergi? Mau balik aja. Dan balik saudara bawa macam-macam. Oh, ibu. Ya udah, iya balik enggak apa-apa. Ya, jadi saudara kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, kekuatan Allah di dalam firman Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan cuma menyelamatkan dari tidak masuk neraka, tapi menyelamatkan kita dari persoalan sehari-hari. Supaya kita ini tidak ngomel, supaya kita ini penuh dengan ucapan syukur, supaya kita ini tetap mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Nah saudara yang kekasih, jangan lupa, jangan bangun tidur, turun ambil sandal lari ke kamar mandi. Tidak apa-apa sih lari ke kamar mandi, tapi balik lagi baca Alkitab. Baca itu Alkitab sehingga saudara secara otomatis firman itu berkuasa. Saudara ingat dunia ini dijadikan hanya oleh firman Tuhan. Maka berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Berarti ada power, kekuatan yang dahsyat di dalam firman Tuhan untuk hidup kita. Lalu selanjutnya yang ketiga saudara, kuasa firman itu, firman Allah ada kuasanya yang nyata. Ya tadi saya sudah sebutkan itu Kejadian pasal 1. Nah mari di dalam kehidupan kita punya prinsip percaya. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji Tuhan adalah janji yang murni. Tidak ada campuran apa-apa saudara. Nah lalu kemudian murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Ayat selanjutnya. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, engkau akan menjaga kami. Nah senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi saudara kuasa firman itu menjaga kita. Ya, menjaga kita dari apa? Dari kelakuan. Kita ketemu orang, kita seperti tadi saya tidak lulus, saya yang dimaki-maki, ya saya tertawa aja. Saya mengucap syukur aja. Saya tidak ada sentimen pribadi sama dia cuma kepingin begitu. Dan pada akhirnya waktu saya hadapi dengan tersenyum, saudara dengan tersenyum membuahkan dia tobat. Dia akhirnya kembali. Saudara yang kekasih ini penting di dalam kehidupan kita. Nah Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Yuk baca sama-sama. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakannya apa yang ku kehendaki. Jadi saudara, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman yang kita percayai itu tidak akan pernah sia-sia. Dengan kata lain tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Dia akan bekerjakan asal kita ucapkan saja. Ya, asal kita ucapkan saja. Saya waktu kami berdua kena COVID di Hong Kong saudara. Yang pertama suami saya dulu pulang dari karantina justru kena COVID. Tapi kita enggak usah karena waktu itu terlalu banyak itu orang kena COVID di jalan-jalan di rumah sakit. Jadi sudah enggak muat, enggak usah pergi ke rumah sakit. Teman-teman semua ngirimin
obat-obatan, ngirimi makanan karena kami cuma berdua di sana, dicantol-cantol di depan pintu, lalu mereka WA, Ci di depan rumah ada masakan, ada vitamin, minum ya, cuman gitu aja. Jadi enggak berani ketemu kita enggak berani ketemu juga sama orang, terkurung di rumah sampai negatif. Nah saudara, satu kali waktu Pak Yes itu waktu kena COVID, minggu seperti ini juga, saya bilang sama dia, Yang aku tak istirahat sebentar ya. Terus saya bilang, iya. Terus dia masuk ke dapur, saya keluar lagi dari kamar. Mau apa? Sini tak buatin dulu, mau apa? Saya mau latihan, nanti kalau enggak gitu, enggak selesai-selesai. Saudara, Roh Kudus bilang tetap berdiri di situ, tetap berdiri di belakangnya. Jadi saya di belakangnya berdiri, terus saya tuh teringat dulu waktu kami masih kerja, dokter ngajarin kalau ada orang yang semaput atau di jalan, jangan diocok-ocok gini. Tetap di pangku diturunkan baik-baik gitu, lalu sampai dia duduk sendiri. Nah saudara yang kekasih, tiba-tiba Pak Yes itu ambil gula, terus dia taruh, terus sendoknya dipegang begini. Terus dua-dua tangannya, terus tiba-tiba, saya langsung peluk dia, pelan-pelan saya ndak opok-opok gitu, ndak gelisah gitu. Terus di telinganya saya teriakin, panggil Yesus, Yesus tolong, Yesus teriak-teriak di telinganya. Terus saudara kurang lebih 5 menit. Saya terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bangkit, bangkit, dalam nama Yesus, dalam nama. Di telinganya saudara. Terus diam aja, tetap mukanya sudah pucat, terus gini. Aduh, hilang hati saya. Tapi saya hidup dalam firman, saya bilang, kamu belum selesai tugasmu. Kamu rumahmu di surga belum selesai. Ayo bangkit, 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 balik, balik. Dalam nama, ayo nyebut Yesus, nyebut Yesus. Jadi saya juga praktekkan pada suami saya di jemaat yang saya ajarkan ke jemaat. Nah habis gitu, tidak lama kemudian terus dia melek gini. Apa? Pengak-pengak. Saya bilang, kamu loh. Aku enggak siap loh ditinggal kamu. Tahu enggak? Saya bilang gitu. Dan saudara akhirnya saya dudukkan di pangkuan saya diem aja terus sambil nengking-nengking karena dia sudah lemas. Jadi saudara pelajaran ini saudara kalau ada saudara kita atau siapa saja di rumah kita jangan diotot. Bang, jangan. Pelan aja dengan suara di telinga. Ya, tapi badannya jangan diopok-opok gini. Jadi saudara akhirnya saya bawa tuntun dia masuk ke kamar. Saya bilang, dah tidur, jangan banyak pikiran. Ya, saudara itu yang kami alami. Tapi apakah saya mundur? Saya ngomong sama setan. Kamu boleh lakukan ini setan, tapi kamu kecil. Allahku dahsyat. Amin. Jadi saya bilang, Allahku dahsyat. Suamiku tidak akan mati. Tugas dia masih belum selesai. Rumahnya di sorga belum selesai. Itu saudara pegangan kita sebagai anak Tuhan. Nah lalu saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kami terus berjalan seperti itu. Dan kemudian Mazmur 119 ayat 140. Ya, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Janjimu sangat teruji dan hambamu ini mencintainya. Terus habis ya? Oke. Nah saudara percaya bahwa janji Tuhan itu sangat teruji. Saya sudah membuktikan. Saya enggak pernah rugi dengan persoalan-persoalan. Saya cuma punya ketetapan, punya komitmen. Bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang hidup, nyata di dalam kehidupan saya. Nah lalu kemudian saudara yang kekasih, maka saudara dan saya harus berkomitmen untuk hidup dalam firman Tuhan. Enggak cuma hari ini baca, besok enggak, lusa enggak. Harus baca setiap hari. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jadi waktu kita membaca Alkitab, minta Tuhan, aku minta kasih-Mu untuk membaca firman-Mu. Nah dan saudara mari kejar menyenangkan hati Tuhan setiap hari, ya. Setiap hari kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan.
Kalau misalkan ada salah sedikit malam mau tidur, katakan Roh Kudus selidiki aku. Kalau sepanjang hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu, tolong saya minta ampun. Saya mau sungguh-sungguh mencintai engkau. Dan lalu saudara, dalam hidup dalam firman Tuhan, kita meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita menerima perintah Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 10, 1 Tesalonika 2. Nah saudara, untuk apa kita ini hidup dalam firman Tuhan? 1 Tesalonika 2 ayat 10 berkata, kamu adalah saksiku. Jadi saudara dan saya untuk menjadi saksi seperti apa yang saya alami, saya saksikan kepada siapa saja sehingga menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengarnya. Nah lalu kemudian demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami melakukan di antara kamu yang percaya. Jadi saudara nanti di rumah karena waktu saudara baca sampai ayat 22. Dan ayat yang terakhir Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Amin saudara. Kami mengucap sungguh-sungguh tidak ada hadiah yang utama lebih dari segala-galanya. Kalau saya mendengar, apalagi mendengar Ibu Esther ditinggal pergi oleh Pak Bud, bisa berdiri ya teguh di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di Blora dan di sekitarnya bahkan sampai ke NTT sana. Oh saudara, enggak ada hal yang lain yang menjadi hadiah itu, yaitu kalau kalian kita semua menurut firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jangan saudara berpikir saya enggak dipakai apa-apa. Doa saudara dan saya itu sangat luar biasa kuasanya. Amin. Jadi saudara, kami juga di Hong Kong membutuhkan doa saudara dari tempat ini. Tanpa doa saudara kami tidak akan seperti ini. Saya mau katakan ya, tanpa doa saudara kami tidak bisa begini. Saya tahu persis pasti ada saudara yang berdiri berdoa untuk kami. Dan juga untuk Ibu Gembala saudara. Perlu didukung dalam doa setiap hari. Jangan lupa sebutkan saja namanya Tuhan yang akan bekerja. Amin. Nah itu sebabnya kita membutuhkan komitmen dan sikap yang konsekuen terhadap firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian komitmen membaca firman Tuhan setiap hari dan renungkan. Lalu jadikanlah firman Tuhan itu tema hidup kita setiap hari. Katakan Tuhan, tanpa firman-Mu hari ini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita harus berani berkata hidup mengasihi Tuhan setiap hari. Ini penting ya dalam kehidupan kita di dalam nama Yesus. Sekali lagi ayo mulai hari ini kita berkomitmen membaca Alkitab dan melakukannya. Ya, renungan setiap hari harus ada dari gereja ini kan ada saudara. Jangan malas-malas, jangan tunda-tunda. Kalau saudara tunda sebentar ya Tuhan, oh itu berkelanjutan begitu keluar lihat ini, lihat itu saya bisa ngomong karena saya seperti itu kan saya di Hong Kong tidak ada pembantu. Pembantunya mahal 10 juta sebulan pembantunya, itu saksinya itu. Ya, diuangkan 10 juta satu bulan saudara. Pembantu di Hong Kong. Jadi ya sudah saya kerjakan apa kami berdua jadi punya job kerja. Jadi saya bilang, Pak Yes bilang kalau kamu yang masak, aku yang cuci piring. Kamu yang nyuci baju, aku yang
nyetrika. Ya udah, mau diapa lagi. Karena kita mengikuti kehendak Tuhan, tapi kami tetap enjoy, kami tetap bersuka cita, kami tetap bersemangat. Nah terakhir saya mau katakan kepada saudara, setiap hari perintahkan jiwamu berapi-api. Nah dari berapi-api itu akan muncul kebahagiaan. Gak usah cari di tempat mana-mana kebahagiaan saudara. Kalau setiap hari saudara, saya pakai sana, kalau setiap ibadah di sana saya komando sebelum firman Tuhan. Saya bilang, ayo kekasih Tuhan. Saya bilang, shalom, mereka akan jawab, on fire, on fire, on fire. Lalu ditutup dengan I am happy. Berapi, berapi, berapi itu akan memunculkan kebahagiaan. Amin. Mau cari bahagia? Cukup itu saudara. Perintahkan jamu, jangan ada yang nyelongso. Besar kayak apapun persoalanmu, jangan nyelongso. Datang kepada Tuhan. Perintahkan jiwamu untuk tetap berapi-api. Hai jiwaku, kuperintahkan engkau berapi-api. Seperti Daud. Daud kan selalu mengatakan, makanya dia mampu menghadapi Goliat. Padahal dia tidak punya pendidikan apa-apa. Dia cuma hidup intim dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, saya percaya apa yang difirmankan Tuhan kepada dia, dia lakukan. Jadi tentara-tentara Saul waktu itu pada takut dengan Goliat. Daud yang pendek, ya Daud waktu saya ke Israel dikatakan 140. Goliat itu 300 lebih katanya. Saudara dia datang dan dia tidak pakai senjata. Dia tidak pakai pakaian perang. Dia datangi karena apa? Karena dia bersama Tuhan Yesus. Jangan sampai persoalanmu membuat engkau tidak Tuhan-Tuhanan. Ya, tetap begitu muncul di pikiranmu, patahkan, hancurkan, katakan pada dirimu, ayo bersuka cita, ayo bangkit, bangkit, bersuka cita, on fire, on fire, on fire. I am happy. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Ibu Gembala.